Pertanyaan saya, apakah ada jaminan yang difoto itu hasil yang tidak pernah diubah? Apa jaminannya? Karena cukup lama saya harus nahan fakta ini. Mohon maaf yang mulia. Nah, biasanya para genderuwo ini satu geng dengan politisi Sontoloyo. Nah, politik dinasti itu melakukan politik dinasti. Yang kami garis bawahi adalah proses, Mbak. Jadi kan tadi Anda katakan bahwa semua kader PSI kemudian masuk melalui proses, tidak langsung ujuk-ujuk masuk mendapatkan tempat. Itu yang kami soroti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kemarin waktu sidang MK sempat ya Pak Bambang Wijayanto menyecar si pembuat sirekap sampai-sampai beliaunya hampir menangis. Terlihat sekali ya di situ seperti ada beban gitu ya. Apakah ini bertanda bahwasanya pembuat sirekap ini melakukan sesuatu yang melanggar atau bagaimana? Tentunya kita mendengarkan dulu penjelasan dari beliau ya. Dan di sini Pak Bambang Wijayanto benar-benar menanyakan sampai yang terdalam sehingga membuat si pembuat sirekap ini pun terlihat agak gugup, apalagi ketika ditanyakan oleh hakim juga. Nah teman-teman semua, nanti juga akan ada ya di akhir sesi di mana Bung Oto Hasibuan menanyakan apa keputusan akhir dari MK setelah jelas selama ini persidangan bahwasanya angka-angka yang didapat antara 02 dan 01 dan juga 03 itu memang sudah jauh berbeda. Tapi di sini teman-teman semua, melainkan 01 dan 03 bukan hanya mempertanyakan tentang jumlah angka, melainkan kualitas dari pemilu itu sendiri. Lalu bagaimana putusan akhir dari hakim Mahkamah Konstitusi nantinya? Kita lihat dulu video ini. Bagian pertama begini, saksi kami menjelaskan dia bertemu dengan KPPS di Depok. Tiba-tiba ada perubahan yang terjadi dalam mobil apps-nya dia, atau dalam bukan mobilnya, webnya dia, yang tak terkontrol oleh dia. Ini bukan di KPU-nya ini. Dan itu terjadi di saat jeda. Bagaimana menjelaskan tiba-tiba ada angka yang tak bisa dikontrol oleh dia, padahal dia penguasa angka-angka itu, tapi dia itu berubah sendiri di dalam webnya dia. Itu informasinya. Bagaimana menjelaskan itu dalam Anda sebagai orang yang membuat ini ya, desainnya. Itu satu. Terus kedua, bagaimana menjelaskan ada DPT 204 juta yang bisa dibeli di black web market. Dan tidak pernah ada penjelasan, termasuk saksi ahli sebelumnya, tidak pernah menjelaskan kok bisa dijual di black web market itu. Di mana pertanggungjawabannya? Karena ini akan melanggar prinsip-prinsip dan azas dari pemilu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi disebutkan ada mobile apps, betul ya? Mobile apps itu diinstal oleh masing-masing KPPS dan PPK terutama. Terus kemudian, apakah pernah dipertimbangkan bahwa install itu terhadap begitu banyak, tadi yang mulia Hakim Arief sudah mengatakan, ada begitu banyak orang menggunakan HP yang berbeda-beda, tapi disuruh menginstall mobile apps, apakah ini bukan bagian dari proses pembiaran yang sengaja ingin merusak? Ini bukan kelalaian. Kan ada dibikin arsitekturnya. Apalagi untuk daerah-daerah di Pegunungan Tengah sana. Problem untuk Pegunungan Tengah adalah karena tidak ada wifi-nya, signalnya, baru di tingkat PPK difoto. Pertanyaan saya, apakah ada jaminan yang difoto itu hasil yang tidak pernah diubah? Apa jaminannya? Yang paling menarik tadi saya kaitkan dengan ahli yang tadi. Ahli mengatakan kalau sudah selesai si rekap ini udah nggak ada gunanya, dihapus saja. Apakah ini tidak melanggar undang-undang kearsipan? Data itu perlu dilihat supaya kita bisa terus menjaga akuntabilitas dari proses itu. Mungkin kalau ini bisa dijawab. Nah, yang selebihnya adalah kami pernah membuat surat kepada KPU. Bahkan yang terakhir tanggal 12 Februari
untuk dilakukan audit IT. Karena saya ingin lanjutkan ke pertanyaan saya. Saksi, apakah sebagai desainer Anda meyakini desain yang Anda bikin itu sama sekali tidak punya cacat? Dan audit itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi apakah ada cacat yang dibangun dalam sistem itu. Kalau yang menjelaskan pembuatnya sendiri, tentu dia akan mengatakan saya hebat-hebat aja. Tapi kenapa itu tidak dilakukan audit padahal itu berkali-kali diminta? Kenapa menurut saudara? Apakah saudara tidak mau diaudit? Atau KPU-nya yang tidak mau diaudit? Atau dua-duanya? Cukup Pak Bambang, ada yang lain? Iya. Ada bukti di 151 majelis yang akan menjelaskan. Kami minta kepada KPU, kami minta kepada Bawaslu untuk dilakukan audit. Surat ya? Untuk menjaga itu. Ada di bukti P151. Oke, nanti kita lihat. Terima kasih. Apakah kami sudah diaudit? Sudah kami diaudit. Bisa dipakai. Ada 2 lembaga yang melakukan audit. BRIN telah melakukan audit dan BSSN telah melakukan technical assessment. Karena cukup lama saya harus nahan fakta ini. Mohon maaf yang mulia. Ya. Nah, jadi kami sudah diaudit, gitu ya. Terima kasih dukungan dari para lembaga negara tersebut, gitu ya. Mendukung kami untuk menjadi lebih baik seperti saat ini. Walaupun tadi ada banyak kekurangan dan kawan-kawan, ya saya ambil pekerjaan ini, saya mau turun dari kampus, ya karena saya pengen belajar, pengen zakat ilmu gitu ya. Kalau dosen nggak terlalu banyak duitnya, makanya zakatnya lewat ilmu. Bismillah. Lihat teman-teman semua gimana Pak Bambang Wijayanto ini menyecar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pembuat Sirekap. Dan kita lihat tadi ya bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya sudah diaudit 2 kali. Tapi di sini terlihat ya tarikan nafasnya, apa mungkin dia grogi atau dia ada tekanan gitu loh. Kalau dilihat itu seperti menyembunyikan sesuatu gitu ya. Mungkin, tapi ini mungkin perasaan gue pribadi sih ya. Nggak tahu kalau kalian gimana. Nah teman-teman semua, kita lanjutkan videonya. Soal server yang disimpan di luar negeri tadi. Oke, server yang disimpan di luar negeri tidak benar. Apakah ada informasi? Jadi gini, kami melakukan kesalahan. Bentar, kami melakukan kesalahan gitu ya pada detik-detik pertama launching Sirekap, sehingga IP Indonesia aslinya itu terlihat, dan itu kita butuh waktu sampai 18.30. Alhamdulillah kita dapat pinjaman IP yang akhirnya Bapak lihat IP-nya sekarang gitu ya. Tapi servernya kan nggak mungkin server kita install API. Jadi kalau IP lamanya Bapak lihat itu IP Indonesia gitu ya, seperti itu. Tapi IP barunya itu IP shadow yang kita istilahnya IP Anycash yang kita sewa supaya orang nggak tahu IP baru dari Sirekap gitu ya. Tempatnya masih sama karena nggak mungkin tanggal 14 sudah install di suatu lokasi, terus dalam waktu 3 jam kita sudah install di tempat lokasi yang berbeda di Singapura, di Perancis gitu, nggak gitu. Jadi lokasinya ada di area Jakarta gitu ya. Ya, untuk lokasi pastinya saya tidak bisa. Dan mungkin kalau kita bicara siapa penyedianya, mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu, itu jadi informasi publik di sidang KIP kemarin. Nah ini yang kemarin sempat diributkan oleh Pak Suryo ya, yang mengenai IP berada di Cina. Dan menurut gue pribadi emang lucu sih, kok bisa seperti ini gitu loh. Dana miliaran rupiah untuk membuat Sirekap, tapi ketika sudah hari H justru berantakan. Hal ini pun akhirnya membuat kecewa banyak orang, dan akhirnya pun banyak perbincangan mengenai Sirekap ini gitu loh. Nah di sini ketika si pembuat Sirekap ini menjelaskan tentang IP terlihat agak gugup ya. Berarti memang dia ini gugup atau memang menyimpan sesuatu nih. Ini jadi pertanyaan juga nih. Oke teman-teman semua, kita bergeser dulu ya ke berita di mana ada nih kelucuan dari partai PSI, Grace Natali, yang diwawancarai oleh salah satu televisi ya, TV One atau apa ini. Tapi beliau tidak bisa ataupun tidak mampu menjawab bagaimana reporter ini menanyakan gitu loh, apakah PSI ini akan sama dengan partai-partai lainnya. Karena dari awal PSI ini selalu mengatakan bahwasanya PSI adalah partai anak muda yang mempunyai visi misi yang berbeda dengan partai lain. Tapi nyatanya, coba kita lihat dulu videonya.
Definisi dinasti itu apa ya, Mbak? Ini kan Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, kemudian Anda menggaet mawar dalam tanda kutip ini Mas Kaisang putranya sebagai ketua umum partai yang bukan kader dari dalam, tidak meniti karir politiknya dari dalam PSI begitu. Nggak takut dicap melanggengkan politik dinasti, Mbak? Mbak Rifa mau bilang bahwa setiap politisi di Indonesia anaknya nggak boleh ikut dalam politik? Pertanyaan saya, partai Anda kan partai anak muda, partai yang progresif, tidak ingin merubah stigma itu ya. Jadi sama dengan partai-partai lain begitu. Enggak, saya mau tanya dulu definisi Anda apa? Kalau Anda pakai ukuran begitu, artinya semua politisi di Indonesia kalau punya anak nggak boleh masuk politik. Partai-partai lain itu sudah punya caranya sendiri. Yang Anda jual di PSI adalah partai anak muda yang progresif. Apakah berarti PSI kemudian mengikuti gaya partai-partai lain yang mengizinkan politik dinasti di partainya? Nah, politik dinasti itu melakukan politik dinasti. Yang kami garis bawahi adalah proses, Mbak. Jadi kan tadi Anda katakan bahwa semua kader PSI kemudian masuk melalui proses, tidak langsung ujuk-ujuk masuk mendapatkan tempat. Itu yang kami soroti. Dari video ini yang pasti Grace Natali itu tidak mampu untuk bisa menjawab gitu loh. Karena jelas banget nih pertanyaan gue aja maksud apa yang ditanyakan oleh reporter tersebut gitu loh. Tapi memang Grace Natali mencoba untuk mencoba untuk keluar dari pertanyaan itu, tapi dia nggak bisa gitu loh untuk menjawabnya. Ngomong aja karena Kaisang anaknya Pak Jokowi dan memang kita menginginkan dinasti politik, udah gitu jelas fair. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Jadi perbincangan tentang 2024 dibilang jauh udah dekat, dibilang dekat juga masih jauh gitu ya. PSI seperti teman-teman tahu, kami tokoh yang kami kagumi adalah Pak Jokowi. Kami ingin melihat keberlanjutan dari program-programnya Pak Jokowi. Dan oleh karenanya kalau teman-teman tanya gitu ya, apakah sudah mengerucut kemana-kemana, PSI siap bergerak sesuai dengan arahan Pak Jokowi, tapi kayaknya akhir-akhir ini sudah makin kelihatan tondo-tondonya. Politisi genderuwo, begitu kalau kata Bro Jokowi. Nah, biasanya para genderuwo ini satu geng dengan politisi Sontoloyo. Aduh, inilah orang kalau nggak punya konsistensi dalam berpolitik ya seperti ini ya teman-teman semua. Kita tahu semua lah bahwasannya Grace Natali dahulu kala sampai dia menobatkan Pak Prabowo sebagai pembohong. Sekarang malah justru merangkul. Ya inilah karena kepentingan ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kita kembali ke Mahkamah Konstitusi. Ini kata-kata Pak Oto Hasibuan menanyakan kepada Hakim MK ya. Coba kita lihat dulu videonya. Tadi Pak Oto mau bicara apa ya? Singkat-singkat saja, Prof. Begini Yang Mulia, bahwa persidangan sudah berjalan sedemikian rupa, bukti-bukti sudah diperiksa, saksi-saksi sudah diperiksa. Kita tahu bahwa perkara ini kan mengenai tentang persilihan suara hasil pemilu. Nah, di dalam permohonan, sehingga kami ingin menanyakan melalui majelis kepada para pemohon ini, berdasarkan perhitungan dari pemohon sebenarnya, berapa sih sebenarnya suara yang mereka peroleh, dan berapa yang benar menurut mereka suara yang perhitungan mereka berdasarkan yang dihitung dengan KPU itu sendiri. KPU kan sudah menghitung berapa suara, menurut mereka yang benar berapa sebenarnya gitu, supaya kita bisa tahu. Terima kasih Yang Mulia. Bisa direspon pihak pemohon satu? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalau menyimak dengan seksama permohonan kami, yang kami persoalkan bukan selisih perhitungan suara. Jadi kami tidak mengklaim yang benar menurut pemohon berapa. Jadi bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas Yang Mulia. Mungkin maksudnya Pak Oto barangkali dalam perkembangan beberapa hari sidang ini sudah mendapatkan himpunan-himpunan suara yang himpunan suaranya fals Yang Mulia. Jadi kami tidak mensoal soal
Tetap Intinya tetap pada permohonannya. betul yang mulia. Baik. Jadi di permohonan kami petitum juga jelas. Permohonan kami intinya adalah mendiskualifikasi Sudah, pasangan. cukup. Ya. Terima kasih Pak Heru. Dari pemohon 2, ada yang direspon? Saya Silakan. kira kami tetap pada permohonan yang sudah kami Siap sampaikan. ya. Ini parah ini. Terima kasih. Coba tuh. Terima kasih yang mulia. Baik. Ya memang sejak awal kan sudah dikatakan oleh tim hukum 01 ya mengenai pilpres yang kontroversial ini ya kan, bukan masalah perselisihan angkanya tapi kualitas dari pemilunya gitu. Yang kami periksa bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan. Begini, ada pandangan bahwa badan peradilan sekalipun, apalagi kuasi ya, badan peradilan sekalipun terhadap produk-produk putusan itu, memang betul ada pembatasan, itu kemudian tidak boleh didiskusikan, diperdebatkan, apalagi mendefend putusan. Jangankan terhadap putusan hakim yang bersangkutan, hakim lain pun tidak boleh diperlakukan oleh hakim yang lain, sebagaimana hal-hal yang saya bisa sampaikan tadi. Tapi nanti pada akhirnya terserah Bapak, kalau tidak mau menjawab, karena ini krusial perlu saya sampaikan di persidangan. Seandainya pun Bapak tidak mau menjawab, paling tidak sudah tercover di risalah sidang hari ini. Begini, kami tadi mencoba membaca putusan 135 sampai 141 itu, Bapak. Sebenarnya saya ingin mencari pertimbangan hukum, di mana sih pendapat DKPP berkaitan dengan sikapnya dalam menilai pendaftaran Prabowo Gibran itu, selain kemudian diamar menjatuhkan putusan sanksi-sanksi kepada teradu itu. Apakah bisa dijelaskan? Sebenarnya pada titik itu di mana, bagaimana sikap DKPP itu saja sebenarnya. Apakah memberikan penilaian bahwa yang dilakukan oleh teradu itu sudah benar atau salah? Karena memang menjadi kewajiban semua hakim sebenarnya, Bapak. Kita memang tidak boleh memperdebatkan, mendiskusikan dan sebagainya, apalagi mendefend tadi. Tapi ketika ada warga atau pencari keadilan khususnya menanyakan maksud daripada putusan itu wajib bagi hakim yang bersangkutan menjelaskan. Sekedar menjelaskan. Bukan mendiskusikan dan kemudian apalagi memperdebatkan. Itu pantang, Pak. Mohon saya bisa diberikan penegasan. Mungkin Pak Dewa bisa. Saya kira karena ini juga persidangan, saya kira juga Bapak bisa mendapatkan protek tidak akan melanggar kode etik itu. Karena yang membutuhkan adalah Mahkamah Konstitusi, sebuah badan peradilan juga. Silakan Pak. Terima kasih. Pak Ketua. Terima kasih Prof. Suhartoyo. Yang diperiksa di KPP dalam perkara aduan itu adalah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Dugaan pelanggaran etik yang kami periksa bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan. Kami hanya meriksa ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU ketika dia melakukan penanganan perkara itu. Putusan di KPP jelas ternyata ada pelanggaran etik. Tapi DKPP tidak membuat putusan hukum sah dan tidaknya pencalonan itu. Yang kita nilai ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Apa yang dilanggar oleh KPU? Semuanya sudah kami tuangkan dalam putusan kami, Prof. Itu ada 2 poin paling tidak itu kan. Itu sudah kami tuangkan di dalam putusan kami. Jadi semata-mata adalah pelanggaran etik oleh KPU dalam menangani perkara, dalam menerima
pendaftaran Capres dan Cawapres. Sah dan tidaknya, KPU memang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, itu kewajiban. Tapi dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, juga KPU harus memperhatikan tata cara, memperhatikan pedoman administrasinya, harus diperhatikan agar tidak merugikan pihak lain. Tujuannya itu. Jadi yang kami periksa semata-mata etiknya KPU, tidak berkaitan dengan hukumnya. Ya jelas ya di sini di depan Hakim MK Ketua DKPP ungkap alasan tak bisa batalkan pencalonan Gibran. Jadi ya nyelonong boy saja akhirnya ya kan. Dan sampai saat ini tetap menjadi kontroversial. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.